Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada pertemuan minggu ini. Pada pertemuan ke-9, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi melindungi sistem informasi. Sebelum masuk materi, izinkan saya memperkenalkan nama anggota. Yang pertama ada Kusdianti Fatimah dengan NPM 1910104032 dan yang kedua ada Nurjana dengan NPM 1910104033 dan yang terakhir ada Fani Himatul Amalia dengan NPM 1910104136. Kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Jika kita menjalankan bisnis, kita perlu untuk menjadikan keamanan dan pengendalian sebagai sebuah prioritas utama. Keamanan merujuk kepada kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak berwenang, alterasi, pencurian, atau kerusakan fisik pada sistem informasi. Pengendalian adalah metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang memastikan keamanan aset organisasi, akurasi, dan reliabilitas pencatatan, serta kepatuhan operasional pada standar manajemen. Standar sangat rentan. Ketika data dalam jumlah besar disimpan dalam bentuk elektronik, data tersebut menjadi lebih rentan terhadap berbagai macam ancaman dibandingkan saat berada dalam bentuk manual. Potensi dari akses yang tidak berwenang, penyalahgunaan, atau penipuan tidak terbatas pada satu lokasi, tetapi dapat terjadi di titik akses manapun dalam jaringan. Kesalahan sistem terjadi saat perangkat keras komputer tidak bekerja secara efektif atau tidak terkonfigurasi secara benar, atau kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak tepat atau tindakan kriminal. Kesalahan dalam pemrograman, instalasi yang tidak tepat, atau perubahan tanpa izin yang menyebabkan kegagalan perangkat lunak komputer. Gangguan listrik, banjir, kebakaran, dan bencana alam lainnya juga dapat mengganggu sistem komputer. Kerentanan internet. Kerentanan juga meningkat melalui penggunaan surel secara luas, pesan instan, dan program pembagian arsip peer-to-peer. Tantangan keamanan nirkabel. Jaringan nirkabel yang ada di rumah jugalah sangat rentan karena jangkauan frekuensi radio sangat mudah dipindai. Baik Bluetooth maupun jaringan Wi-Fi rawan untuk diretas oleh pencuri. B. Perangkat lunak berbahaya, yaitu disebut sebagai malware dan mencakup berbagai ancaman seperti virus komputer, worms, Trojan horse, dan spyware. Yang pertama ada virus, yaitu program perangkat lunak berbahaya yang menempel pada program perangkat lunak lain atau file data untuk dieksekusi. Virus biasanya menyebar dari komputer ke komputer lainnya saat manusia melakukan sebuah tindakan, seperti mengirimkan sebuah surel atau menggandakan arsip yang telah terinfeksi. Yang kedua ada worms, yaitu program komputer independen yang menyalin diri dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan. Tidak seperti virus, worms dapat mengoperasikan dirinya sendiri tanpa harus mengikatkan dirinya pada arsip program komputer, dan tidak banyak bergantung pada perilaku manusia untuk menyebarkannya dari satu komputer ke komputer lainnya. Virus dan worms sering disebarluaskan melalui internet, dari arsip perangkat lunak yang diunduh, arsip yang terlampir dalam transmisi surel, atau melalui pesan surel yang diretas, iklan online, atau pesan instan. Dan yang ketiga ada Trojan, yaitu program perangkat lunak yang tampaknya jinak tapi kemudian melakukan sesuatu yang lain dari yang diharapkan. Trojan horse bukanlah sebuah virus karena tidak dapat mereplikasi, tetapi biasanya merupakan jalan bagi virus dan kode berbahaya lainnya untuk masuk ke dalam sistem komputer. Dan yang terakhir adalah spyware, yaitu program kecil menginstal sendiri diam-diam pada komputer untuk memantau kegiatan penelusuran web oleh pengguna untuk memunculkan iklan. Banyak pengguna menemukan spyware yang begitu mengganggu, dan beberapa kritikus mengkhawatirkan adanya pelanggaran terhadap kerahasiaan komputer pengguna. Peretas dan kejahatan komputer. Seorang peretas atau hacker adalah individu yang berkeinginan untuk memperoleh akses tanpa izin dari sebuah sistem komputer. Dalam komunitas peretasan, istilah cracker umum digunakan untuk menyebut peretas dengan niat kriminal, walaupun dalam media publik
dengan niat kriminal, walaupun dalam media publik istilah hacker dan hacker digunakan bergantian. Hacker dan hacker memperoleh akses tanpa ISIS dengan menemukan kelemahan dalam perlindungan keamanan yang digunakan pada situs web dan sistem komputer. Biasanya mengambil keuntungan dengan berbagai macam fitur yang terdapat di internet yang membuatnya menjadi sistem terbuka dan mudah digunakan. Spoofing dan sniffing. Peretas mencoba untuk menutupi identitas asli mereka dan biasanya membuat tipuan atau spoofing atau menggambarkan dengan salah diri mereka sendiri dengan menggunakan alamat surel palsu atau menyamar menjadi orang lain. Hal yang termasuk ke dalam spoof antaranya adalah mengarahkan tautan web ke sebuah alamat yang berbeda dengan yang dituju dengan adanya penyamaran situs dari tujuan yang diinginkan. Sementara sniffer adalah sebuah program penyadapan yang memantau informasi melalui sebuah jaringan. Bila digunakan secara sah, sniffer membantu mengenali posisi-posisi yang berpotensi menjadi permasalahan dalam jaringan atau aktivitas kriminal dalam jaringan. Tetapi ketika digunakan untuk tujuan kejahatan, mereka dapat menjadi sangat merusak dan sangat sulit untuk dideteksi. Serangan denial of service. Dalam sebuah serangan denial of service atau DOS, peretas membanjiri server jaringan dan server web dengan ribuan layanan komunikasi atau permintaan palsu untuk mengacaukan jaringan. Distributed denial of service atau DDoS menyerang banyak pengguna komputer untuk menenggelamkan dan membuat jaringan terbebani melalui banyak titik peluncuran. Pada pelaku serangan DDoS biasanya menggunakan ribuan PC zombie yang terinfeksi dengan perangkat lunak berbahaya tanpa sepengetahuan pemiliknya dan mengelolanya menjadi sebuah botnet. Peretas menciptakan botnet dengan menginfeksi komputer milik orang lain melalui boot malware yang membuka jalan alternatif di mana peretas dapat memberikan instruksi. Kejahatan komputer. Sebagian besar kegiatan peretas adalah tindakan pidana, dan kerentanan sistem yang telah dideskripsikan menjadi target dari bentuk kejahatan komputer lainnya. Tidak ada yang tahu seberapa besar permasalahan kejahatan sistem yang diserang, berapa banyak pihak yang terlibat dalam tindakan ini, atau total kerusakan dari sistem ekonomi. Banyak perusahaan enggan untuk melaporkan kejahatan komputer karena kejahatan tersebut mungkin melibatkan karyawan atau perusahaan khawatir publisitas kerentanan sistemnya akan merusak reputasi perusahaan. Kejahatan komputer yang memiliki daya rusak paling besar dari sisi ekonomi adalah serangan DDoS dengan memasukkan virus, pencurian layanan, dan gangguan sistem komputer. Pencurian identitas. Dengan perkembangan internet dan perdagangan elektronik, perusahaan identitas menjadi sangat meresahkan. Pencurian identitas adalah sebuah kejahatan di mana seorang penipu memperoleh sejumlah penting informasi personal seperti nomor identitas, jaminan sosial, nomor SIM, atau nomor kartu kredit untuk menipu orang lain. Informasi bisa digunakan untuk mendapatkan kredit barang atau layanan dengan menggunakan nama korban atau menyediakan surat palsu bagi pencuri. Salah satu taktik yang semakin terkenal digunakan adalah bentuk dari spoofing yang bernama phishing. Phishing meliputi perancangan situs web palsu atau mengirim pesan surel yang menyerupai bisnis yang sah untuk menanyakan pada pengguna data rahasia personal mereka. Teknik phishing yang dinamakan Evil Twins dan Farming lebih sulit untuk dideteksi. Evil Twins adalah jaringan nirkabel yang berpura-pura menawarkan koneksi Wi-Fi yang terpercaya untuk internet, seperti yang terdapat di ruang tunggu bandara, hotel, ataupun kedai kopi. Jaringan palsu terlihat seperti identik dengan jaringan publik yang sah. Para penipu mencoba untuk memperoleh kata sandi atau nomor kartu kredit tanpa disadari pengguna yang masuk ke jaringan. Sementara Farming mengarahkan pengguna ke laman web palsu, walaupun pengguna mengetikkan alamat laman situs dengan benar ke dalam browsernya. Hal ini dimungkinkan jika para penipu Farming memperoleh akses ke informasi alamat internet yang disimpan di penyedia layanan internet untuk mempercepat jelajah atau browsing internet, dan perusahaan ISP memiliki perangkat lunak yang cacat pada server mereka yang memungkinkan para penipu untuk membajak dan mengubah alamat tersebut. Click fraud. Ketika Anda mengeklik sebuah tampilan iklan melalui mesin pencari, para pengiklan biasanya membayar sejumlah
biaya untuk setiap klik yang dilakukan yang seharusnya mengarahkan pembeli potensial langsung pada produk mereka. Click fraud terjadi ketika program individu atau pembeli secara curang mengeklik iklan online dan tanpa adanya niatan untuk mempelajari lebih jauh iklan tersebut atau melakukan pembelian. Click fraud telah menjadi permasalahan yang serius pada Google dan situs web lainnya yang memiliki fitur pemasaran online berupa iklan pay-per-click. Ancaman global, cyberteroris, dan cyber warfare. Kegiatan kriminalitas siber yang telah kami jelaskan meluncurkan malware, serangan denial of service, dan penyelidikan dengan menggunakan teknik phishing adalah tidak terbatas. Sifat internet yang global mampu membuat penjahat siber melakukan aksinya dan melakukan hal-hal berbahaya di mana saja di seluruh dunia. Cyber warfare adalah kegiatan yang disponsori negara yang dirancang untuk melumpahkan negara bagian atau negara lain dengan melakukan penetrasi pada komputer. Ancaman internal para karyawan. Kita cenderung berpikir bahwa ancaman keamanan terhadap sebuah bisnis berasal dari luar organisasi. Pada kenyataannya, pihak internal perusahaan dapat menjadi ancaman keamanan yang serius. Para karyawan memiliki akses menuju informasi rahasia, dan dengan kelemahnya prosedur keamanan internal, mereka biasanya dapat menjelajah keseluruhan sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak. Penelitian telah menemukan bahwa pengguna yang tidak memiliki banyak pengetahuan adalah penyebab terbesar tunggal dari pelanggaran keamanan jaringan. Banyak karyawan lupa kata sandi mereka untuk mengakses sistem informasi dan mengizinkan rekan sekerjanya untuk menggunakannya, yang membahayakan sistem tersebut. Penyusup mencurigakan yang mencari akses sistem terkadang mengelabui karyawan agar memperlihatkan kata sandi mereka dengan berpura-pura menjadi anggota yang sah dari perusahaan yang membutuhkan informasi. Praktik seperti ini disebut sebagai rekayasa sosial. Baik pengguna akhir dan para spesialis sistem informasi juga menjadi sumber utama dari kesalahan yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Pengguna akhir memasukkan kesalahan atau error dengan mengajukan data yang salah atau dengan cara tidak mengikuti instruksi yang benar untuk memproses data dan menggunakan perlengkapan komputer. Para spesialis sistem informasi dapat menciptakan kesalahan perangkat lunak ketika mereka mendesain dan mengembangkan perangkat lunak baru atau memelihara program yang sudah ada. Kerentanan perangkat lunak. Kesalahan perangkat lunak memiliki ancaman konstan pada sistem informasi, menyebabkan kerugian yang tak terhitung dalam sisi produktivitas. Permasalahan terbesar dari perangkat lunak adalah keberadaan bugs yang tersembunyi atau kode program yang cacat. Penelitian menunjukkan bahwa adalah tidak mungkin secara virtual untuk mengeliminasi semua bugs dari program yang besar. Sumber utama bugs adalah kompleksitas dari kode pengambilan keputusan. Program yang relatif kecil atau hanya terdiri atas beberapa garis akan memiliki puluhan keputusan yang menuntun pada ratusan atau bahkan ribuan jalur yang berbeda. Program-program yang penting dalam banyak perusahaan biasanya lebih besar dan mengandung puluhan ribu, bahkan jutaan garis kode. Masing-masing memiliki banyak pilihan dan jalur yang lebih banyak dari program-program yang lebih kecil. Kecacatan pada sebuah perangkat lunak tidak hanya menghalangi kinerja, tetapi juga menciptakan kerentanan keamanan yang membuka jaringan terhadap para penyusup. Tiap tahun, perusahaan keamanan mengidentifikasi ribuan kerentanan perangkat lunak di internet dan perangkat lunak PC. Untuk memperbaiki kecacatan perangkat lunak setelah mereka teridentifikasi, vendor perangkat lunak menciptakan bagian kecil dari perangkat lunak yang bernama patches untuk memperbaiki kecacatan tanpa mengganggu pengoperasian yang seharusnya dari perangkat lunak. Dikarenakan infrastruktur TI pada perusahaan umumnya
syarat akan berbagi aplikasi bisnis, instalisasi sistem operasi, dan layanan sistem lainnya. Memelihara patch pada umumnya perangkat dan layanan yang digunakan komputer terkadang memakan waktu dan biaya. Malware diciptakan dengan sangat cepat dan perusahaan hanya memiliki waktu yang sedikit untuk merespons waktu kerentanan dan saat patch diluncurkan, serta pada waktu perangkat lunak mencurigakan muncul untuk mengeksploitasi. Nilai bisnis keamanan dan pengendalian. Banyak perusahaan enggan untuk membelanjakan uangnya untuk keamanan karena tidak berhubungan langsung dengan pendapatan penjualan. Namun, melindungi sistem informasi menjadi sangat penting bagi operasional bisnis dan layak untuk dipertimbangkan ulang. Perusahaan-perusahaan memiliki informasi berharga untuk dilindungi. Persyaratan hukum dan peraturan untuk manajemen arsip elektronik. Peraturan terbaru pemerintah Amerika Serikat memaksa perusahaan untuk memperhatikan keamanan dan pengendalian lebih serius dengan mewajibkan mereka untuk melindungi data dari penyalahgunaan, pemaparan, dan akses tidak sah. Perusahaan menghadapi kewajiban hukum baru untuk penjagaan dan penyimpanan catatan elektronik sebagaimana perlindungan terhadap hal-hal privasi. Dalam bidang industri pelayanan kesehatan, perusahaan harus patuh pada Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan atau Health Insurance Portability and Accountability Act HIPAA tahun 1996. HIPAA menekankan peraturan dan prosedur keamanan medis dan privasi untuk memudahkan administrasi tagihan pelayanan kesehatan dan transfer otomatis data penyediaan, pembayaran, dan rancangan pelayanan kesehatan. Untuk perusahaan yang menyediakan layanan keuangan, perusahaan harus patuh pada Undang-Undang Modernisasi Jasa Keuangan atau Financial Services Modernization Act tahun 1999 atau yang lebih banyak dikenal dengan Undang-Undang Graham-Bliley setelah mendapat dukungan dari Kongres. Peraturan ini mengharuskan intuisi keuangan untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data pelanggan. Dan apabila perusahaan publik, perusahaan harus patuh pada Undang-Undang Reformasi Akuntansi Perusahaan Publik dan Perusahaan terhadap Investor Publik, Company Accounting Reform and Investor Protection Act tahun 2012 yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Peraturan ini dirancang untuk melindungi investor dari skandal keuangan seperti yang terjadi pada Enron, WorldCom, dan perusahaan publik lainnya. Dasar Sarbanes-Oxley adalah memastikan kendali internal berada pada tempatnya untuk menentukan pembentukan dan dokumentasi informasi dalam laporan keuangan. Barang bukti elektronik dan komputer forensik, manajemen keamanan, pengendalian, dan rekaman elektronik menjadi penting untuk menanggapi tindakan hukum. Banyak bukti saat ini untuk kecurangan persediaan, penggelapan, pencurian rahasia dagang perusahaan. Dalam tindakan hukum, perusahaan diwajibkan untuk menanggapi permintaan penemuan untuk mengakses informasi yang dapat digunakan sebagai barang bukti dan perusahaan terikat secara hukum untuk memberikan data tersebut. Komputer forensik adalah pengumpulan, pengujian autentisitas, penjagaan, dan analisis ilmiah terhadap data yang terdapat atau diambil dari media penyimpanan komputer di mana informasi dapat digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Membangun kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian sistem informasi. Kendali aplikasi adalah pengendalian khusus dan spesifik pada setiap aplikasi yang terkomputerisasi seperti proses pembayaran dan pemesanan. Kendali aplikasi mencakup baik prosedur manual maupun otomatis yang memastikan hanya data yang sah, utuh, dan akurat yang dapat memproses menggunakan aplikasi tersebut. Kendali aplikasi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kendali input, kendali pemrosesan, dan kendali output. Penilaian risiko. Penilaian risiko menentukan keadaan tingkatan risiko perusahaan jika sebuah tindakan atau proses yang spesifik tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya. Tidak semua risiko dapat diantisipasi dan diukur, tetapi sebagian besar bisnis akan memperoleh beberapa pemahaman seputar risiko yang dihadapi. Manajer bisnis yang bekerja dengan spesialis sistem informasi sebaiknya mencoba menentukan nilai dari aset informasi, titik-titik rentangan, dan frekuensi kemungkinan terjadinya permasalahan dan potensi kerusakan. Kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan terdiri atas penyataan peringkat risiko informasi, mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima, dan mengidentifikasi mekanisme mencapai tujuan tersebut.
Kebijakan keamanan mendorong kebijakan lainnya dalam menentukan penggunaan sumber daya informasi perusahaan yang dapat diterima dan siapa saja anggota perusahaan yang memperoleh akses kepada aset informasi. Teknologi dan sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi. 1. Manajemen identitas dan autentitas. Autentitas mengacu pada kemampuan untuk mengetahui apakah seorang pengguna adalah seperti apa yang diakuinya. Autentitas biasanya dibuktikan dengan menggunakan kata sandi yang hanya diketahui oleh pengguna yang berwenang. Autentitas biometrik menggunakan sistem yang dapat membaca dan menerjemahkan sifat perorangan manusia, seperti sidik jari, selaput pelangi, suara untuk mengizinkan dan menolak akses. 2. Firewall, sistem deteksi gangguan dan perangkat lunak antivirus. Firewall mencegah pengguna tidak berwenang dari mengakses jaringan privat. Firewall merupakan sebuah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mengendalikan aliran masuk dan keluar lalu lintas jaringan. Sistem deteksi gangguan. Sistem deteksi gangguan menggunakan alat permonitor penuh waktu yang ditempatkan pada titik-titik paling rentang atau hotspot dalam jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan menghalangi penyusup secara terus-menerus. Perangkat lunak antivirus dan anti-spyware. Perangkat lunak antivirus mencegah, mendeteksi, dan memindahkan malware termasuk virus komputer, worms komputer, trojan horse, spyware, and adware. Namun kebanyakan perangkat lunak antivirus hanya efektif terhadap malware yang telah diketahui sebelumnya ketika perangkat lunak diciptakan. Sistem manajemen ancaman terpadu. Produk manajemen keuangan yang komprehensif disebut Sistem Manajemen Ancaman Terpadu atau Unified Threat Management (UTM). Melindungi jaringan nirkabel. Dengan standar keamanan yang lebih kuat dibandingkan kunci enskripsi statis yang digunakan WEP, standar baru menggunakan lebih banyak kunci yang secara terus-menerus berubah, membuatnya semakin sulit untuk ditembus. Enskripsi dan kunci infrastruktur publik. Enskripsi merupakan proses transformasi teks dan data biasa menjadi teks tersandi yang tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali pengirim dan penerima yang dituju. Data dienskripsi dengan menggunakan kode numerik rahasia yang disebut kunci enskripsi yang mengubah data menjadi teks tersandi. Pesan yang dikirimkan harus dideskripsi oleh penerima. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.